Di tepi danau Galilea, Yesus melihat dua orang bersaudara, yaitu Petrus dan Andreas. Ia memanggil mereka, "Mari ikutlah aku. Kalian akan kujadikan penjala manusia." Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Selamat pagi semua. Hari ini kita peringati Santo Andreas Rasul. Kita juga mau bersyukur hari pertama masa Advent di hari Senin ini kita kembali boleh menghirup nafas. Jadi berdoa untuk mereka yang terkena bencana gunung meletus ataupun banjir ataupun penyakit atau virus corona yang masih bertambah banyak. Kita mohon kekuatan agar kita pun diberi kesehatan, juga untuk semua orang yang kita janjikan dengan doa-doa kita. Mari menyadari Tuhan kita bersama dengan Santo Andreas Rasul, kita berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa, kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Pramana, para malaikat dan semua Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Tuhan. Allah yang Maha Kuasa itu selalu mengasihi kita, mengampuni dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Raja Maha Mulia, kami bersujud menyembah Engkau. Rasul Andreas telah Kau beri tugas mewartakan Injil dan membimbing umat-Mu. Semoga ia tetap mendoakan kami di hadapan-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Pembacaan dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, jika kamu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah, Kitab Suci berkata, barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan Yunani, karena orang yang satu itu adalah Tuhan semua orang, dan Dia kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Tapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitahukannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik. Yesaya sendiri berkata, "Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami?" Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran dari firman Kristus. Tapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Sungguh, mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan karya tangannya. Hari yang satu mengisahkan kepada hari yang lain, dan malam yang satu menyampaikan pengetahuannya kepada malam berikut.
Di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Haleluya, haleluya. Mari ikutlah aku sabda Tuhan, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakan. Pada suatu hari ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya, lalu mengikuti Yesus. Setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus dan anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedius, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sungguh mereka telah mendengar suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Perkataan para rasul juga murid-murid Tuhan yang percaya mendengar berita tentang Tuhan dan memberitakannya sampai ke ujung bumi, sampai kepada kita. Oleh kisah seorang Andreas Rasul yang begitu saja dengan mudah ketika Yesus katakan, "Ikutlah aku, kau akan kujadikan penjala manusia." Orang yang sederhana meninggalkan perahunya, ayahnya, dan langsung mengikuti Tuhan. Bukan orang-orang yang hebat, tapi mereka mau berjuang dan akhirnya mati seperti gurunya. Bapak Ibu, saudari, saudara kasih, memang membutuhkan sebuah keberanian untuk meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Tuhan dengan segala keterbatasan, dengan segala kerapuhan. Bahkan banyak orang yang rela berjuang di depan dan akhirnya terkena. Banyak pemimpin-pemimpin agama, tugas-tugas kesehatan menerjang, yang berani menghadapi virus-virus itu, dan akhirnya ia pun terkena. Banyak kisah sama-sama. Andreas menjadi rasul yang berani berkorban, berjuang, dan akhirnya ia sendiri mau mengikuti teladan guru. Bapak Ibu, saudari, sudah kasih, mari kita mohon rahmat Tuhan. Ya, sebagai murid-murid Tuhan, kita pun berani untuk meninggalkan segala sesuatu dan pergi mengikuti Yesus, melakukan hal yang baik, meskipun akhirnya hal-hal yang tidak enak, penderitaan yang diterima. Berjuang, berkorban untuk orang lain, sehingga akhirnya banyak orang lain diselamatkan. Karena apa? Karena iman, kepercayaan, dan penguatan kita akan Kristus yang sungguh jadi juru selamat, membebaskan kita. Kemuliaan pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala.
Ya Tuhan semesta alam, sembah kemurahan-Mu kami terima roti kami siapkan ini sebuah dari manusia bagi kami menjadi roti kehidupan. Terpuji Allah. Semoga kami menjadi lahir seperti Kristus sebagaimana dicampur air dan anggur. Terpuji Tuhan semesta alam, sebab kemurahan-Mu kami terima anggur yang kami siapkan ini sepohon anggur dan dari dosa manusia bagi kami yang minuman rohani. Terpujilah Bapa, cucilah aku, bersihkanlah aku dari dosa dan kesalahan. Berdoalah saudara-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan yang diterima dinikmati Tuhan dan selamatan kita serta serumat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terimalah dan kuduskanlah kiranya roti anggur yang akan menunjukkan pada pesta Santo Andreas Rasul. Semoga kami Kau limpahi rahmat-Mu dan Kau beri daya kehidupan yang baru demi Kristus Tuhan dan pengantara. Tuhan sertamu dan sertamu. Marilah mengerahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami adakan. Bersyukur pada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantas. Sungguh layak dan pantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur padamu. Sebab Engkau Gembala yang kekal, yang tak pernah meninggalkan kami kawan. Sebaliknya, Engkau selalu menjaga dan melindungi kami melalui para rasul. Engkau telah melantik para rasul menjadi gembala yang memimpin kewanan, yaitu umat yang percaya kepada Putra-Mu. Oleh sebab itu kami bermadah memuliakan Engkau bersama para malaikat dan laskar surga yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Bapa ya Bapa, semua segala kudusan. Kami mohon kuduslah persembahan yang tujuan roh. Dan bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika kami serahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roh. Syukur kepadamu. Lalu mencamkan roti itu dan memberikannya kepada para muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada para muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Franciscus, Ignatius, Kardinal Suhari, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda. Ingatlah saudara-saudara kami, khususnya adik dari Ibu Helen Lynn yang dipanggil tanggal 26 November yang lalu, juga untuk adik kami Yudit, untuk mereka yang kami janjikan dengan doa-doa kami, mereka yang sedang sakit, kami semua agar Kau beri kesehatan dalam pelayanan pewartaan kami.
Ingatlah pula saudara-saudara kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit dan akan semua orang yang berpulang dalam keimanan. Terima mereka dalam cahaya wajah. Kasihanlah kami semua agar kami terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria perawan bunda Allah, Santo Yosef mempelai yang suci, bersama para rasul dan seorang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun Kau perkenankan sama memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, Hakim Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas tunjukkan nama kita dan menurut ajaran ilahi, maka berani kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta dan serta-Mu juga. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihilah. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihilah. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, bila kami dapat. Saudari-saudara berkasih, lihatlah, pandanglah, inilah anak domba Allah, Tuhan kita Yesus Kristus yang menebus dosa-dosa dunia. Berbahagia kita semua yang diundang dalam perjamuan-Nya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya kasih tubuh dan darah Kristus. Amin. Andreas berkata kepada Simon saudaranya, kami telah berjumpa dengan Mesias. Lalu ia mengantar Simon kepada Yesus. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kekuatan kami, satukanlah umat-Mu berkat santapan suci, dan teguhkanlah iman kami akan Yesus Kristus, agar kami dapat mengikuti teladan Santo Andreas. Semoga kami pun mati bersama dengan Kristus, agar hidup bersama Dia dalam kemuliaan. Sebab Dia Tuhan dan mengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu. Semoga kita sekalian senantiasa diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara kasih, Eucharistia sudah selesai. Syukur pada Allah. Mari kita pergi, kita diutus.